Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Pendeta Immanuel Cahyanto, saya adalah Gembala Sidang GKY Sunter yang bertempat di Metro Sunter. Jadi ini adalah kali pertama saya berada di antara jemaat GSRI Taman Sari, dan terima kasih untuk Pendeta Simon dan segenap majelis jemaat GSRI Taman Sari yang memberikan kesempatan bagi saya untuk beribadah bersama dengan saudara. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sungguh mohon anugerah-Mu, sungguh mohon kasih dan karunia-Mu, sehingga Tuhan setiap kami yang beribadah di hadapan-Mu saat ini, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengarkan, kami boleh secara pribadi ya Tuhan mendapatkan firman-Mu, apa yang Engkau ya Tuhan mau menyatakan kepada setiap kami. Adalah sebuah anugerah ketika hamba-Mu Engkau percaya mengajak umat tebusan-Mu memikirkan tentang Engkau dan kebenaran-Mu. Sungguh mohon berkat Tuhan atas setiap kami, sehingga Tuhan baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, kami boleh secara pribadi mendapatkan pesan dari Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan surat yang saya terima, maka pada hari ini kita akan mendasarkan perenungan kita. Saya akan menyampaikan pelayanan khotbah ini berdasarkan Nehemia pasal 4 ayat 6 yang tadi sudah kita baca. Saya akan bacakan kembali bagi saudara sekalian demikian. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tingginya dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jemaat sekalian, ada orang yang saya kenal, dia membuat pagar depan, pintu depan rumahnya itu kokoh. Dengan tujuan tidak ada orang masuk dari depan. Tapi saudara, suatu ketika rumah dari pribadi yang saya kenal ini dimasuki orang dari belakang. Saudara, bersyukur sekali ketika sang istri mendengar sesuatu kemudian keluar, tidak bertemu dengan orang jahat yang mencoba masuk ke rumahnya. Kalau bertemu maka kita tahu resikonya lebih besar. Tapi saudara, kemudian sang istri tidak berjumpa dan hanya kemudian si penjahat itu mengambil satu buah laptop yang ternyata juga sudah rusak. Laptop yang sudah ditaruh begitu saja karena sudah tidak berfungsi. Tapi saudara, hal itu menyebabkan pribadi yang saya kenal memperbaiki bagian belakang rumahnya. Dia perkokoh dengan tralis dan sebagainya supaya tidak lagi ada orang yang masuk, sehingga dia dan keluarga aman serta nyaman. Namun saudara, ya kalau kita baca nih Nehemia di mana tadi dikatakan seluruh umat Yerusalem, umat Israel di Yerusalem itu bekerja dengan segenap hati sampai ujung-ujung tembok itu bertemu. Saudara, sebenarnya Nehemia memimpin umat Israel di Yerusalem membangun tembok bukan sekedar supaya penduduk Yerusalem aman dan nyaman. Mengapa demikian? Mari kita pahami beberapa hal, saudara sekalian. Saudara, kalau kita kembali kepada bagaimana sejarah itu terjadi, ketika tahun 587 Babel menghancurkan Yerusalem, tembok dirobohkan, Bait Allah juga dihancurkan, maka saudara, pintu-pintu dikatakan terbakar, memang menyebabkan kehancuran total. Namun saudara, kita lihat bahwa di kitab Esra dicatat Zerubabel dan Yesua kembali. Nah itu sekitar 50 tahun setelah penghancuran Yerusalem. Mereka kembali untuk membangun Bait Allah. Lalu Esra pulang 515 sebelum Masehi sekitar itu untuk mengajarkan Taurat. Di zaman Esra kitab Taurat dibacakan kembali.
Nah, Nehemia itu kembali sekitar tahun 445 sebelum Masehi. Artinya saudara, pada waktu Nehemia mendengar kabar tentang tembok itu masih terbakar, pintu-pintunya masih belum terpasang dengan baik, sudah ada Bait Allah yang mulai dibangun kembali. Sudah ada ibadah di Bait Allah. Taurat sudah kembali dibacakan. Nehemia tahu pentingnya ibadah bagi umat Israel yang kembali dari pembuangan. Dia tahu umat Israel diusir, dikalahkan kemudian dicabut dari akarnya, dibawa ke bangsa asing, itu adalah penghukuman karena mereka tidak setia kepada Allah yang disembah nenek moyang mereka. Nehemia tahu bahwa supaya umat itu pulih, mereka perlu beribadah dengan sungguh-sungguh. Maka saudara, kalau saudara baca di Nehemia pasal 1 ayat 9, yaitu sewaktu Nehemia mendengar kabar tentang kondisi tembok Yerusalem, dalam doanya kepada Tuhan, Nehemia itu berkata begini saudara sekalian. Nehemia pasal 1 ayat yang ke-9. Dia mengutip janji Tuhan. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu demikian. Bila kamu berlaku tidak setia, maksud ayat yang ke-8, kamu akan kucerai berikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, nah ini ayat 9. Bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali. Saudara, saya mau mengajak saudara sekalian itu melihat bahwa sebenarnya Nehemia itu membangun tembok bukan hanya menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi penduduk Israel yang kembali dari pembuangan di Yerusalem, tetapi supaya mereka dapat beribadah dengan lancar. Bayangkan, sudah ada Bait Allah, Taurat sudah dibacakan, tapi tembok masih belum dibangun dengan utuh. Kalau saudara baca keseluruhan kitab Nehemia, banyak celaan kepada penduduk Israel di Yerusalem. Ancaman-ancaman juga diberikan. Maka mereka tidak aman selama beribadah. Gimana bisa konsentrasi? Mereka bisa berpikir suatu saat musuh akan kembali masuk. Dari sini kita sebetulnya menyadari, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa narasi di kitab Nehemia tidak menempatkan sekedar suatu perbuatan yang kita lazim sebut tindakan sekuler, mengerjakan aspek fisik, mengerjakan aspek yang sifatnya lahiriah, dan itu tidak terpisah dengan apa yang kita sebut sebagai yang sakral, yang suci, yang kudus. Karena Alkitab memang sebenarnya saudara tidak pernah memisahkan antara yang sekuler dan sakral. Nah itu saya suka belibet ngomongnya. Saya suka ngomongnya bukan sakral tapi saklar. Padahal beda ya saudara ya. Saklar itu adalah untuk lampu, ini sakral. Nah Alkitab gak pernah membedakan. Konsep hidup kita seolah-olah terpisah. Kerja adalah kerja yang rohani, yang suci itu adalah yang aspek gerejawi. Rohani, terpisah. Padahal Alkitab tidak pernah membedakan, bahkan sebenarnya di dalam kedaulatan Allah, saya dan saudara semestinya berupaya mendatangkan kemuliaan Allah tidak hanya sebatas pada tembok-tembok gereja GSRI Taman Sari. Tapi di marketplace, di pasar, di dalam profesi saudara, di berbagai tempat di mana kita berada. Termasuk sebagai ibu rumah tangga, termasuk sebagai mahasiswa, dan seterusnya. Saudara, kenapa saya mengajak saudara sekalian terlebih dahulu memikirkan hal ini? Sebab saudara, sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh gereja,
yaitu bagaimana dapat bekerja sama di tempat kerja, maka kooperasi, kerjasama, kolaborasi di tempat kerja itu dibicarakan di luar tembok gereja. Betul? Orang-orang bukan Kristen ngomongin juga. Saudara, saya suka membaca Harvard Business Review. Dan ini adalah salah satu artikel 21 Januari 2025, artinya baru di tahun ini. Bicara tentang apa? Teamwork. HBR, Harvard Business Review. Suatu jurnal, bisa tersedia hard copy maupun soft copy, dari Harvard Business School jadi business schoolnya punya Harvard, sekolah bisnisnya Harvard, yang kemarin bermasalah dengan Donald Trump ini ya saudara ya. Saudara, itu kita bisa banyak menemukan di sana tulisan tentang bagaimana teamwork, kerjasama yang baik di dalam konteks bisnis, konteks kerja. Suatu majalah lain, magazine, ini tahun 2024, juga bicara tentang teamwork. Jadi kalau kita mau memikirkan bagaimana kerjasama baik di tempat kerja, dimanapun kita berada, berprofesi, ngapain dikotbahkan dari mimbar? Kalau saudara tinggal baca artikel-artikel ini, dan cari dalam bahasa Indonesia juga banyak, untuk menolong saudara kerjasama dengan baik. Bedanya di mana? Saya selalu berpikir begini, kalau Kristus datang, mati dan bangkit, bukan hanya membawa kita ke surga, karena kita masih ada di dalam dunia, betul? Artinya, ada yang berbeda di dalam Kristus terkait dengan peran dan keberadaan kita di dunia ini. Kalau nggak ada bedanya, untuk apa? Maka saudara sekalian, saya mengajak kita melihat teks firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 yang tertulis demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman. Seseorang guyon sama saya, Musa, ini kita diminta jadi tukang taman, mengerjakan dan memelihara taman. Saudara, memang pada waktu itu hidup manusia masih belum dengan perkembangan budaya dan teknologi seperti sekarang. Tapi konteks pada saat itu, ini adalah pekerjaan. Ini adalah profesi manusia. Seandainya tidak ada Kejadian 3, maka budaya dan teknologi terus berkembang, manusia mengolah alam, menggunakan daya upayanya, sumber dayanya yang ada dengan semaksimal mungkin, maka kita akan hidup seperti sekarang tapi tidak ada dosa. Kayak apa? Kita nggak kebayang. Tapi kembali kepada Alkitab, ini adalah sebenarnya pekerjaan. Pekerjaan bukan, kita bekerja bukan akibat dari dosa. Kita perlu ingat ini. Karena sebelum Kejadian 3, manusia sudah diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengerjakan dan memelihara taman. Hanya saja setelah Kejadian 3, kita bekerja lebih keras. Tapi saudara, dua kata yang kita temukan di sana, mengerjakan dan memelihara. Itu dari dua kata di dalam bahasa Ibrani, di mana mengusahakan itu di dalam bahasa aslinya artinya adalah melayani, menyembah, to worship, to serve. Siapa? Allah. Kata abad di situ, yang nanti bisa bergerak menjadi abodah, ibadah. Abad itu to serve, to worship. Jadi ketika Tuhan Allah berbicara, bekerjalah, usahakanlah, itu adalah pelayanan kita, itu adalah penyembahan kita. Dan memelihara semua yang Tuhan percayakan, termasuk alam, termasuk hidup ini, itu adalah seperti memegang ketetapan Allah. Syamar, kata yang kedua, memelihara.
adalah kata yang dipakai ketika Allah berbicara kepada Musa supaya umat Israel memegang ketetapannya. Ada nuansa sakral di situ. Artinya kerja karya profesi kita apapun itu juga, termasuk ibu rumah tangga, itu adalah bagian yang sakral, adalah worship dan service kita kepada Allah. Oleh karena itu saudara sekalian, kita sering mendengar, di dalam perjanjian baru dikatakan hidupmu, kerjamu adalah pelayananmu. Padahal sebenarnya, sejak semula, dari penciptaan, memang kerja, profesi, karya kita adalah pelayanan dan ibadah kita. Maka tidak heran saudara kalau kita menemukan di dalam kitab-kitab perjanjian baru, Tuhan Yesus itu berkata, Kristus sudah mati untuk semua orang. Nah, saudara, memang apa pengertian semua orang, saudara? Semua orang di sini adalah semua orang pilihan. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Tapi kita juga bisa pahami makna semua orang itu adalah orang-orang yang memang menerima Kristus. Karena hanya orang yang menerima Kristus yang tahu bahwa saat ini hidup di dunia bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang sudah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Jangan saudara pikir pendeta pasti hidup bagi Tuhan, belum tentu. Jangan saudara pikir direktur tidak ada yang hidup untuk Tuhan, tidak juga. Jangan saudara berpikir seorang ilmuwan tidak akan hidup untuk Tuhan. Francis Collins, saudara, seorang biologis, dipakai di zaman Barack Obama, zaman Donald Trump periode pertama, dan kurang lebih 1,5 tahun era Joe Biden. Dia itu ibaratnya seperti bukan FDA-nya Amerika, bukan FDA, bukan Food and Drug, tapi satu lembaga yang sangat berperan mengawasi ketika COVID. Tentang penelitian obat dan sebagainya. Memang dia seorang biologis. Tapi dia berkata, I'm a Christian. Di tengah negara sekuler begitu, dia berani klaim imannya. Di dalam lab-lab biologi inilah, aku menyembah Allah. Itu bukunya banyak, saudara. Teologi mungkin saya dengan dia beda. Tapi saya berani melihat, menyaksikan bagi saudara, karena dia seorang Kristen di tengah negara yang sangat sekuler, klaim dia orang Kristen dan dia dipakai pemerintah Amerika. Jadi bukan masalah profesinya apa, tapi hatinya sungguh-sungguh gak mau nyembah Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh gak mau melayani Tuhan. Saudara, seorang murid Kristus yang sejati itu bukan cuma peduli pada aspek keagamaan. Beberapa waktu ini di jemaat kami GKI Sunter saya sering bicara begini. Seorang murid Kristus sejati tidak cupu. Tahu cupu? Culun punya. Tapi adalah murid Kristus yang berani menghadapi zaman. Berani mengintegrasikan iman dengan berbagai bidang ilmu. Supaya di semua peran dalam hidupnya, dia mengerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia mengerjakan itu untuk kebesaran nama Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita bicara bagaimana berkolaborasi, berkooperasi yang baik di kantor, di toko, di profesi saudara, di dalam gereja, maka itu semua bukan hanya untuk membuat kerja kita lancar. Tujuan tahun ini tercapai, omset tahun depan bertumbuh. Pekerjaan-pekerjaan pelayanan lebih banyak, bukan sekedar itu, tapi benar-benar agar nama Tuhan dimuliakan. Agar orang-orang sekitar kita, rekan kerja, staf, shareholder, stakeholder, semua merasakan damai sejahtera yang sejati. Bahkan boleh mengenal Tuhan yang sejati. Saudara, saya kenal seorang pebisnis, saudara, masih cukup muda, di bawah 40. Belum ada sicak, saudara.
tapi bisnisnya sudah besar. Seorang yang berani dari mula ketika dia kuliah, dia apa itu namanya saudara ya? Jadi maklar kos-kosan. Jadi dia tahu banyak orang dari luar pulau kuliah di dekat kampusnya, dia cari kos-kosan. Terus kalau ada yang mau nanti dia bantu. Memang orangnya dari muda itu sudah senang bisnis. Jadi usia muda bisnisnya udah besar. Dan kalau saya hadirkan di hadapan saudara, dia bisa bersaksi di depan saudara. Dia mengerjakan bisnisnya, proyeknya as mission, sebagai misi. Dan dia bisa bersaksi di depan saudara keteguhan hatinya dan mujizat Tuhan, karya Tuhan yang membuat dia bisnisnya clean. Clean. Mungkin saudara pikir, enggak mungkin, itu mah paling bisnis kelas menengah yang bisa clean di negara ini. Ada pribadi yang bisa bersaksi di depan saudara. Kalau saya hadirkan saat ini. Pertanyaannya tinggal apakah kita sungguh-sungguh saudara mau berjuang ataukah tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kalau kita kembali kepada teks ini di mana teks ini berbicara tentang Nehemia mengajak umatnya membangun dan fokusnya adalah tentang doa. Ya saudara, memang Nehemia adalah seorang pribadi yang banyak mengajak umatnya berdoa. Orang-orang yang dia layani berdoa. Misalnya saja saudara, tadi kita membaca di Nehemia pasal 4 itu, ketika banyak ancaman, banyak tantangan, kemudian Nehemia itu berkata kepada Tuhan Allah di ayat 4 dan 5. Dengarkanlah Tuhan bagaimana kami dihina. Saudara, Nehemia punya karakteristik yang sangat kuat ini. Menghadapi tantangan dia berdoa. Menghadapi masalah dengan rekan kerja dia berdoa. Saudara, ini menjadi satu pertanyaan refleksi bagi kita. Kita bagaimana sebagai umat Tuhan, pernahkah saudara kita itu mendoakan orang-orang lain yang bekerja di lingkungan sekitar kita? Saudara, sekitar 25-26 tahun yang lalu, saat itu saya masih bekerja di suatu kantor di kawasan Tamrin, dulu namanya Plaza BII. Nah itu sekarang namanya sudah nggak ada, jadi kalaupun saya sebut namanya, ini tidak endorsement. Karena banknya pun sudah nggak ada. Plaza BII, Tower 2, Tower B, saya di lantai 15. Saudara, jam kerja itu jam 8. Tetapi kemudian ada seorang yang bekerja di kantor corporate itu, bersebelahan dengan komplek tempat saya kerja di lantai 15, dan dia seorang Kristen. Dia ngajak saya, yuk kita datang lebih awal. Jam berapa kok? Jam 7. Ngapain kok jam 7 datang ke kantor pagi amat? Kita doa dulu yuk. Kita doain perusahaan kita. Saat itu adalah tidak lama setelah Krismon dan banyak perusahaan termasuk perusahaan multinasional kesulitan membayar bunga, hutang. Setiap jam 7 kami kumpul ngapain saudara? Paling kami berdua, bertiga, doain satu persatu. Manajemen, direksi, teman kerja, ada yang sakit, masalah pergumulan sehari-hari. Itu kami lakukan bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya pindah dari kantor itu. Saudara, dari situ saya belajar sebuah teladan. Kita ketemu orang yang kukwai mungkin di toko. Kita ketemu orang yang marganya Auban di kantor kita. Kita ngapain? Kita doain mereka enggak? John Calvin itu di dalam, saudara kalau baca buku John Calvin di dalam buku 3 itu dia sediakan banyak bagian tentang doa. Kita pikir John Calvin itu seorang teolog filsuf, tapi dia banyak menulis aspek-aspek spiritual. Salah satunya tentang doa. Dia bicara tentang kita diinstruksikan oleh iman menyadari apapun yang kita butuhkan, kekurangan apapun ada di dalam Allah dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Allah itu menghendaki bahwa semua kepenuhan dari anugerahnya tinggal di dalam Kristus. Sehingga kita bisa memperolehnya seperti dari sumber air yang melimpah. Bukankah Tuhan Yesus sendiri bilang, akulah air hidup. Kita hanya perlu mencari Dia dalam doa dan memohon kepadanya. Bagaimana kehidupan doa kita? Yang pertama tadi saya mengajak saudara menyadari bahwa pekerjaan kita, profesi kita adalah pelayanan dan ibadah. Yang kedua ini, saya mau lebih berfokus kepada doa. Nah, doa kita bagaimana? Saudara, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2 itu pesan dari Paulus kepada Timotius adalah supaya berdoa, bahkan ini ya, ada 3 kata dalam TB2, permohonan, doa, doa syafaat. Nah ini dibedakan saudara ya. Saya tidak mau gali lebih dalam, itu lebih panjang lagi nanti yang saya sampaikan. Tetapi ini menekankan doa. Supaya semua orang, raja-raja dan pembesar itu dapat hidup tenang dan tentram. Tuh saudara. Saya belajar dari Koko yang lebih senior dari saya di awal saya bekerja. Bagaimana dia punya hati, yuk kita berdoa. Bagi atasan, bagi rekan kerja. Supaya di tengah situasi tidak nyaman ini. Perusahaan sulit bayar hutang ini. Kita bukan cuma bertahan, tapi kita mengalami damai sejahtera satu sama lain. Saudara, pertanyaannya, kita mendoakan enggak orang lain yang sulit? Di gereja kita ketemu, aduh ketemu si engkau ini, aduh ketemu si enci ini, aduh ketemu dia. Kalau dia ada di kanan, kita ke kiri. Kalau dia ada di depan, kita ke belakang. Kalau bisa enggak ketemu. Tapi kita mendoakan enggak mereka? Bagaimana dengan diri kita? Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan seorang Nehemia itu bisa sungguh-sungguh menempatkan doa menjadi pusat dalam hidupnya, karena Nehemia memang tidak berpusat pada diri sendiri, tapi Nehemia itu berpusat pada diri Allah. Saudara, kalau saudara perhatikan, Nehemia itu vibes-nya positif. Nehemia itu mengeluarkan suasana positif. Tapi vibes positif Nehemia berpusatkan Allah. Bukan berpusatkan manusia. Dia enggak bilang begini, tenang, kita pasti bisa membangun tembok. Karena aku sudah tahu caranya. Kita sudah punya teknologinya. Kita bisa melatih orang-orang untuk mengerjakan tembok. Satu persatu kita susun. Saya sudah tahu caranya. Dia enggak ngomong gitu. Dia ngomong apa? Saudara nanti bisa baca Nehemia pasal 2. Nehemia cerita bagaimana tangan Allah penuh kemurahan pada dirinya. Dan itu membangkitkan semangat. Memang betul tidak mudah di dalam segala situasi mungkin ketika kita sedang bekerja di tengah segala tekanan ekonomi, ketidakstabilan akibat perang dagang. Kita mendengar adanya virus-virus yang kembali muncul. Kita mendengar berita perang di sana sini, mulai muncul kekhawatiran. Tapi disitulah murid-murid Kristus yang terpanggil mendatangkan damai sejahtera, yang terpanggil memuliakan Allah dalam kerja dan karya, perlu hadir untuk memberikan harapan. Perlu hadir untuk menyebarkan akan kedamaian yang sejati di dalam Tuhan, dan supaya orang-orang mengenal Allah yang sejati. Karena Allah itu hidup dan berkarya pada diri kita. Kalau saudara dan saya hidup berpusatkan Allah, kita pasti menemui karya Allah dalam hidup kita. Dan hal itu bisa kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat di tengah segala
tantangan hidup. Seorang rekan senior saya bekerja di perusahaan berbeda. Dia seorang eksekutif di sana, mengalami kondisi bisnis yang merosot. Di depan lini produksi dari perusahaannya, dia ajak karyawannya berkumpul. Dia bicara terus terang, betul, dalam kesulitan. Tetapi mari kita berdoa. Saya akan berdoa dengan iman saya. Saudara-saudara yang tidak seiman berdoa dengan cara saudara. Karena dia berhadapan dengan karyawan yang multi agama. Dia berdoa, dia bicara tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah menolong, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara. Dia ingatkan semua karyawannya adanya Tuhan. Dan di dalam doa itu saudara, dia sampaikan Injil. Saudara, saya pribadi pun paling senang menginjili ketika berdoa. Karena yang gak seiman, kalau diajak doa biasanya diam. Tapi di dalam doa itu bisa disisipkan Injil. Nah, rekan saya ini saudara, mulai membangkitkan optimisme bagi karyawan kerjanya, karyawan di perusahaannya. Karena ada Tuhan yang menjadi acuan mereka. Saya kenal lagi seorang rekan sepelayanan, ibu-ibu sederhana. Kalau ngomong agak pelok dari Kuntien, tapi seorang teman pelayanan yang setia dengan saya, pelayanan penginjilan. Dan kami ke rumah sakit, menginjili saudara. AI ini kalau ngomong sederhana. Saudara minta dia ikut katakanlah pelatihan penginjilan ini, penginjilan itu. Dia ikut tapi dia punya keterbatasan menyampaikan. Cuman dia punya semangat. Dan setiap kali dia bersaksi, apa yang dia ceritakan? Kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Gak apa-apa sakit, gak apa-apa. Janda dia cerita. Sekian tahun gak ada suami, ngebesarin anak. Tapi Tuhan baik dengan logatnya, dengan caranya ngomong. Selalu menjadi teman setia bersama saya. Karena saya percaya. Ceritanya bagi kita mungkin itu mah bukan spektakuler. Bukan Tuhan muncul lalu lakukan mujizat. Misalnya begitu. Cerita sederhana sehari-hari. Tapi saudara sekalian, bukan masalah ceritanya. Tapi siapa di belakang itu yaitu Tuhan yang hebat, betul? Jangan pikir kita hebat maka kita pasti bisa. Tuhan yang hebat. Sesederhana mungkin cerita kita. Tapi kalau itu dilakukan dengan hati. Kalau itu dilakukan dengan kesadaran aku mau menjadi berkat. Dan yang kita sharingkan adalah pengalaman kita sendiri. Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi berkat. Memupuk harapan. Memulihkan relasi. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bicara tentang kerja. Kalau kita bicara tentang relasi dengan orang-orang di profesi kita mungkin. Di toko di mana kita berada atau di gereja di mana kita melayani. Saudara, maka tidak bisa dipungkiri kita mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang memang sulit. Orang-orang yang kita nggak nyaman ketemu dia. Ada orang yang saya kenal ketemu orang lain baru ngeliat mukanya aja itu. Sudah gentar hatinya. Yang tadi saya cerita. Orangnya ke kanan dia ke kiri. Orangnya ke depan dia di belakang. Orang yang di kebaktian 1 dia ke kebaktian 2. Tapi saudara, mari kita belajar dari seorang Yusuf. Yusuf itu saudara bertemu dengan banyak orang yang sebetulnya tidak nyaman bagi dia. Terlepas kelemahan karakter Yusuf. Tapi saudara kandungnya berbuat jahat. Bertemu dengan Potifar yang mempercayai dia tapi istrinya itu cukup toksik dalam hidup Yusuf. Kan begitu saudara ya. Masuk penjara. Bertemu dengan kepala penjara yang memberikan atensi kepada Yusuf. Tapi kemudian Yusuf bertemu 2 orang
pejabat kerajaan Mesir waktu itu yang ternyata kemudian melupakan dia setelah mereka bisa bebas. Jadi Yusuf itu ketemu banyak orang yang gak menyenangkan. Yusuf memang gak bisa lari saudara pada waktu dia di penjara dan seterusnya. Yusuf perlu waktu untuk mencerna apa sih yang terjadi dalam hidupnya. Tapi ada sebuah statement dia yang menarik saudara. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Ini Yusuf ngomong ke saudara-saudaranya. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Saudara, saya pernah bekerja. Saya mengerti namanya relasi kantor kadang-kadang nyebelin. Orang-orang begitu relasi di kantor nyebelin, mau pindah aja. Kerja dapat tugas banyak dari manajer, dari direksi. Aduh, gak nyaman, aku keluar aja. Orang bisa punya opsi begitu. Tapi bagaimana kalau kita melihat seperti Yusuf? Keberadaan kita di lingkungan yang kurang kondusif sebetulnya adalah bagian dari panggilan Tuhan untuk kita. Untuk kita berada di lingkungan yang tidak kondusif supaya menjadikannya lebih kondusif. Kita berada di lingkungan di mana memang tidak nyaman, tapi bagaimana bisa mempengaruhi mereka sehingga semakin lama semakin nyaman. Karena kita dipanggil mendatangkan damai sejahtera bukan cuma di tembok gereja. Keluar. Saya sekarang tidak lagi di marketplace. Adalah saudara yang menggarami dunia ini. Bagaimana di setiap aspek hidup itu sekalipun sulit, kita bisa kemudian menggarami mereka dan memandang bahwa itu adalah Tuhan yang sedang mengutus saya menggarami tempat yang mungkin tidak kondusif itu. Tapi saudara sekalian, memang saya juga menyadari saudara bahwa relasi dengan rekan kerja itu kadang-kadang bisa begitu menekan. Seorang konseli saya itu berada di lingkungan kerja yang memang toksik. Dia tidak nyaman tapi dia mencoba bertahan. Pelayanan-pelayanan konseling dan pendampingan yang kami lakukan, saudara, membuat saya menyadari bahwa semestinya sebagai murid Kristus, kita itu menjadi teman seperjalanan bagi yang bergumul. Kita mau gak melangkah bagi orang lain? Tapi kalau kita sedang bergumul, mau gak kita mencari teman seperjalanan untuk kita? Gak ada satu orang yang imun dari kesulitan. Gak ada satu orang yang bebas dari pergumulan. Seorang Kristen yang sejati akan membuat kisah-kisah. Dia mendampingi sesamanya. Dan dia sendiri mau membuat kisah-kisah. Dia didampingi sesamanya. Mari kita boleh saling menguatkan, boleh saling menolong. Ada hamba Tuhan di sini. Ada lembaga-lembaga konseling Kristen yang saudara bisa percaya. Untuk kiranya kalau diperlukan, bisa ngobrol dengan mereka untuk suatu solusi lebih baik di tengah relasi dengan orang-orang yang mungkin tidak baik untuk saudara. Dan saudara sekalian, sebagai bagian akhir dari khotbah saya, maka ada beberapa implikasi. Nah saudara, saya memakai implikasi bukan aplikasi. Mengapa? Karena aplikasi setiap pribadi itu berbeda. Antara saya dengan Boksu Simon, aplikasi berbeda karena konteks hidup kami berbeda. Tapi berdasarkan semua yang sudah saya uraikan, maka ada beberapa implikasi. Yang pertama, mari kita pupuk doa kepada Tuhan. Bagaimana hubungan pribadi kita kepada Tuhan di dalam doa. Pupuk itu dan doakan. Rekan kerja, atasan, dan seterusnya. Yang kedua,
Mari kita semakin berpusatkan Kristus. Mari. Tanpa terkecuali. Bukan cuma aspek gerejawi, tapi bagaimana di semua aspek hidup kita. Saudara, bagaimana hidup berpusatkan Kristus? Yaitu yang pertama, prinsip normatif, yaitu mentaati firman Tuhan. Yang kedua, prinsip eksistensial yang terkait diri sendiri. Bagaimana diri sendiri semakin serupa Kristus, semakin mengasihi Kristus. Yang ketiga, prinsip relasional. Bagaimana agar orang lain semakin mengenal Tuhan, mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Prinsip normatif, mana yang makin taat akan firman Tuhan. Prinsip eksistensial, yang mana yang membuat diri sendiri semakin serupa Kristus, semakin mengasihi Allah. Prinsip relasional, bagaimana kita dalam relasi dengan orang lain, menolong orang lain semakin mengenal Tuhan. 3 hal ini bisa menolong kita untuk mengerti bagaimana hidup yang berpusatkan Kristus. Yang ketiga, yuk saksikan Kristus dan Injilnya. Ceritakan pengalaman sehari-hari. ATM ketinggalan, tiba-tiba ada orang mengantar. Apapun itu, kisah sederhana bisa Tuhan pakai. Karena Tuhan yang hebat, yang beserta dengan kita. Yang keempat, mari saudara jadi teman bagi yang bergumul. Dan mari jangan enggan mencari teman saat kita sedang bergumul. Tuhan kiranya memberkati kita, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon berkati jemaatmu GSRI Taman Sari, supaya terus-menerus menjadi berkat. Di dalam konteks di mana gereja ini berada, maupun dalam konteks hidup masing-masing yang tersebar di berbagai tempat. Karena secara nyata murid Kristus adalah garam dan terang dunia. Tapi kami bisa melakukannya oleh anugerah Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.